bikin ayam goreng sambal Bali, terus ada tempe goreng, ada bayam, dan ini Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di cerita harian Ina. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu dalam kesehatan, semoga semua urusan kalian dipermudah, selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu di dalam lindungan Allah. Teman-teman, hari ini aku mau menjalani aktivitas seperti biasa, dan kali ini aku mau masak menu rumahan simpel. Masakan sederhana tapi penuh rasa dan cerita. Assalamualaikum. Ngapain di depan pintu? Ayo masuk dulu. Awas nanti kejepit, jepit ntar. Jatuh, makanya jangan nakal tuh kan. Dasar. Sakit. Hah? Tiba ya kamu ya? A few moments later. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di cerita harian Ina. Teman, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kesehatan, semoga semua urusan kalian dipermudah, semoga dilimpahkan rezekinya dan selalu di dalam lindungan Allah. Teman-teman, pagi ini aku mau bikin cemilan. Jadi cemilan ini cemilan jadul ketika aku kecil dulu. Kalian pasti juga tahu. Dan nanti aku mau masak sayur bening bayam sama ayam sambal bumbu Bali. Jadi gimana keseruan aku hari ini, gimana cerita aku hari ini, ikutin terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video aku. Hari ini alhamdulillahnya aku udah mulai beraktivitas teman-teman, karena aku harus berkarya lagi. Walaupun kadang hati dan pikiran itu masih suka terpikir sama keadaan keluarga di kampung. Padahal keluarga di kampung alhamdulillah selalu memberikan kabar, dan mereka alhamdulillahnya juga sehat, berkecukupan. Tapi yang namanya anak rantau pasti terpikir sama keadaan di kampung. Apalagi musibah kemarin itu musibah yang lumayan besar teman-teman. Jadi pasti setiap anak kampung itu, anak rantau itu terpikir sama keadaan keluarganya. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya kita jauh ya. Ya hanya pasrah aja sama Allah dan berharap Allah melindungi mereka. Dan video hari ini aku ingin berbagi keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga dari dapur kecil yang penuh kehangatan, sambil mungkin menyampaikan sedikit pesan-pesan sederhana. Ya, walaupun aku masih banyak kurangnya, tetapi ya setidaknya kita saling berbagi aja ya teman-teman ya. Baik itu berupa pesan, motivasi, atau inspirasi. Teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, aku mau bikin cemilan. Ketika aku masih kecil dulu, aku sering banget makan ini. Nah, nama cemilan tradisional ini yaitu godok-godok. Kalau di daerah kalian bilangnya apa? Pokoknya bahan dasarnya itu dari pisang teman-teman. Dan ini aku udah mulai ngalusin pisang biar nanti tinggal diberikan tepung. Mungkin bagi masyarakat Sumatera dan Jawa, makanan ini sangat familiar dan disebut dengan istilah godok-godok ya.
Tapi kalau untuk daerah lain aku belum tahu teman-teman. Kira-kira nama lainnya apa ya kalau dari daerah kalian? Komen di kolom komentar ya teman-teman biar aku tahu nama lain dari kodok-kodok itu apa. Tadi aku udah memberikan tepung, kemudian aku berikan baking powder dan soda kue. Dan di sini aku nambahin keju, teman-teman. Jadi kue tradisionalnya itu udah ngerasa internasional ya, karena ditambahin keju. Tapi kalau nggak pakai keju juga nggak apa-apa sih. Dan ini adonannya kelembekan, teman-teman. Selain dikatakan pisangnya yang udah lembek, aku juga memberikan tepungnya sangat sedikit. Jadi adonannya lembek dan ketika digoreng itu jadi nggak cantik teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kampung tengah bisa nggak berisik karena kelaparan. Jadi sekarang kita mau goreng dulu buat mengganjal kampung tengah. Dan sekarang cemilan buat rakyat kampung tengah udah selesai dan hasilnya itu agak gepeng teman-teman, soalnya agak lembek, tapi rasanya itu mantul lidah banget karena mengingatkan aku ketika masa kecil waktu makan godok-godok ini. Dan sekarang aku mau goreng kerupuk dulu, kemudian mau masak menu utamanya. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau buat bening bayam dan juga ayam masak bumbu Bali. Jadi ayam ini disambal, tapi sambalnya ini namanya sambal bumbu Bali, teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa ya namanya sambal bumbu Bali. Tapi nanti kalian lihat aja deh ya cara prosesnya itu seperti apa. Dan sekarang aku mau goreng tempe dulu. Di sini aku pakainya setengah potong tempe aja karena aku cuma berdua sama suami. Jadi setengah potong ini dibagi menjadi beberapa bagian dan sangat cukup untuk kami berdua. Nanti setelah goreng tempe, aku mau bikin menu yang lainnya. Teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita sama kalian. Jadi aku sambil masak sambil cerita ya. Teman-teman, kadang kita harus bersyukur terhadap diri kita. Karena hidup itu seperti dapur. Gak selalu rapi, gak selalu lengkap, bahkan kadang berantakan. Tapi dari dapur yang sederhana itu, kita tetap bisa menyajikan sesuatu yang hangat. Yang bisa kita makan, yang bisa kita nikmati. Karena di luaran sana, belum tentu orang bisa menikmati dan merasakan hidup yang seperti kita. Jadi, meski nggak sempurna, kita tetap bisa berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tetap bersyukur dan tetap semangat apapun yang terjadi.
Teman-teman, di sini aku udah menyiapkan bumbu dan bahan-bahan untuk tempe gorengnya. Jadi aku pakai kunyit bubuk, kemudian sedikit garam, dan juga kaldu jamur buatan aku sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu kaldu jamur buatan aku, itu bisa dicek di video sebelumnya ya. Dan sekarang aku mau goreng tempenya. Oh ya teman-teman, tadi aku tuh pakai tepung serbaguna khusus untuk tempe goreng, dan juga aku berikan sedikit baking powder dan juga tepung beras. Dan sebenarnya vlog aku itu bukan mau menggurui teman-teman, karena setiap manusia itu pasti punya cara sendiri, bahan sendiri, dan punya pakem-pakem sendiri untuk memasak ya kan. Jadi kita saling berbagi aja, nggak harus sama, nggak harus sempurna, yang penting kita tahu bagaimana caranya masakan itu bisa enak dan bisa dinikmati dengan keluarga tercinta gitu. Karena kalau kita mau menyamakan diri dengan orang lain tuh nggak akan pernah bisa teman-teman, karena di atas yang sempurna ada lagi yang lebih sempurna, dan di atas yang lebih sempurna ada lagi yang maha sempurna. Jadi nggak usah saling merasa diri hebat gitu. Aku pun di sini masih banyak kurangnya, dan seperti yang kalian lihat di vlog-vlog aku, masakan aku itu jauh, sangat-sangat jauh ya, kategori enak mungkin ya dari versi kalian, tetapi di versi aku ini udah yang terbaik teman-teman. Makanya kita nggak boleh membandingkan versi A dan versi B, tetap jadi diri sendiri aja untuk keluarga tercinta. Dan ini tempe gorengnya sudah selesai. Ini tuh gorengan cemilan yang paling enak dibikin teman-teman, tapi kolesterolnya itu juga lumayan ya. Dan sekarang aku mau goreng bawang dulu untuk topping sayurnya. Dan sekarang aku udah mulai penggorengan untuk ayam bumbu balinya. Dan aku juga di sini pakainya ayam boiler teman-teman. Ini aku diganggu sama kucing lagi seperti biasa. Kucingnya tuh suka banget gangguin aku. Dia selalu menggantung di daster aku. Kadang-kadang suka kesel, tapi kadang-kadang juga suka gemes sama mereka itu. Ya udah, kita abaikan aja dulu kucing-kucing aku, dan sekarang satu persatu masakan aku udah selesai. Dan sekarang aku mau nyiapkan bumbu sambal balinya. Aku di sini pakai basic bumbu sambal biasa, jadi kayak tomat, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit merah, cabai keriting merah juga, dan nanti hanya ditambahin sama gula merah, terus kemiri, dan juga nanti aku pakai saus-sausan, jadi rasanya itu agak-agak asam. Teman-teman juga boleh sih pakai asam jawa gitu, tapi aku kan nggak punya asam jawa, jadi aku pakai saus tomat, dan aku tambahin saus tomat, saus cabai, dan juga cuka nanti. Dan rasanya itu enak teman-teman, agak asam-asam manis gitu.
Dan sekarang aku mau proses penumisan sambal bumbu balinya. Dan sebelumnya aku mau tuangkan dulu minyak sisa ayam tadi ke wadah lain. Kemudian nanti baru ditumis sambalnya sampai dia matang. Sebelum aku tumis sambalnya, aku mau goreng bawang bombay dulu karena sambal Bali ini enak banget kalau ditambahi sama bawang bombay. Tadi aku lupa buat ngiris-ngirisnya dan ini baru ingat teman-teman, jadinya aku iris-iris bawang bombay dulu. Teman-teman, aku mau tanya sama kalian, biasanya kalian kalau mau masak itu suka googling resep-resep baru atau langsung eksekusi aja bahan makanan dan langsung masak sesuai dengan inspirasi resep sendiri? Kalian biasanya yang mana? Coba jawab di kolom komentar ya teman-teman, kalian itu biasanya seperti apa? Kalau aku pribadi biasanya suka googling teman-teman karena kadang aku tuh masak lupa-lupa ingat bumbunya, jadinya ya udah aku googling aja untuk memastikan. Tapi kalau untuk masak-masak yang biasa kayak tumis-tumisan ya udah langsung eksekusi aja sepemahaman aku karena rasanya juga pasti sama. Kalau untuk sambal bumbu Bali ini aku itu googling teman-teman. Dan aku nih sangat suka sama sambal bumbu Bali ini karena dulu pernah makan ketika di kampung dan rasanya itu agak asam dan manis. Pedesnya itu hanya sedikit. Kalau dibandingkan sama sambal sunti, aku lebih suka sama sambal sunti sih teman-teman. Mungkin karena aku orang Aceh ya. Dan sekarang aku memberikan seasoningnya. Di sini aku tambahin saus tomat, saus cabai, kemudian ada sedikit garam. Tadi aku sudah memberikan gula merah teman-teman, tapi nggak keriput. Kemudian aku memberikan juga kaldu jamur. Dan sekarang aku masukin ayamnya yang sudah digoreng tadi, kemudian tinggal ditunggu aja sampai meresap pada ayamnya. Kemudian siap disajikan teman-teman. A few moments later. Teman-teman, aku udah selesai masak dan ini dia hasil masakan aku hari ini. Hari ini aku bikin ayam goreng sambal Bali, terus ada tempe goreng, ada bayam, dan ini gulai rendang kemarin, sama ini godok-godok yang aku bikin tadi sisa 3. Udah itu aja. A few moments later. Teman-teman, jadi cerita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang sedang lelah, yang sedang diuji, yang mungkin merasa sendirian, tolong percaya ini. Kamu itu tidak selemah yang kamu pikir. Kamu tidak sendiri, Allah tidak pernah lalai memperhatikan kamu. Dan setiap air mata yang jatuh dalam doa, dia tidak pernah sia-sia. Terima kasih sudah menemani cerita harian Ina hari ini. Semoga video ini bisa jadi teman, penguat, dan pengingat bahwa hidup sederhana pun tetap bisa bahagia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, agar aku bisa terus berbagi cerita dengan kalian semua. Terima kasih teman-teman, ketemu di video selanjutnya.